Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Harti Supriyatin, mengajar matematika di SMA Negeri 14 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi peluang kelas 12 SMA semester genap pada kurikulum 2013. Kita lihat dulu sebelumnya terkait dengan peta konsep ya. Nanti yang akan dibahas yaitu mulai dari pengertian peluang, kemudian setelah itu kaidah pencacahan, aturan tempat pengisian tersedia, kemudian permutasi, dilanjut kombinasi. Kemudian juga binomial, peluang suatu kejadian, dan teknik pengambilan. Kemudian kita mulai dari awal dulu ya, terkait dengan apa pengertian peluang. Jadi peluang itu merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang itu akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peluang disebut juga ilmu probabilitas, yang berarti ilmu kemungkinan. Di dalam peluang dikenal juga dengan ruang. Kemudian apa sih itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, ruang sampel biasa dinotasikan dengan atau simbolnya S besar ya. Contohnya terkait dengan ruang sampel yaitu suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian kaidah pencacahan. Misalkan tersedia 3 huruf, yaitu A, B, dan C. Akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas ketiga huruf tersebut. Masalahnya, ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk apabila urutannya diperhatikan. Nah, salah satu masalah di atas itu dapat dipecahkan dengan menggunakan kaidah pencacahan atau counting rules. Kemudian, kaidah pencacahan itu sendiri apa? Nah, kaidah pencacahan adalah suatu aturan untuk menghitung banyaknya cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Nah, kaidah pencacahan terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama, aturan pengisian tempat yang tersedia atau aturan perkalian. Biasa kita kenal dengan aturan perkalian. Kemudian yang kedua yaitu dengan permutasi, dan yang ketiga dengan, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu aturan perkalian. Apabila terdapat N buah tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan Kn. Adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat ke N. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat yang tersedia adalah K1 kali K2 kali sampai dengan Kn. Kemudian, untuk memahami aturan perkalian, silahkan simak contoh berikut ini. Contohnya, Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C. Nah, dari kota A ke kota B itu terdapat 2 jalan, dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan.
seperti terlihat pada gambar berikut ini. Kita lihat yang pertama adalah kota A. Di situ ada 2 jalan ya, yang menuju ke kota B. Kemudian dari B ke C itu ada 3 jalan, nomor 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota. Penyelesaiannya ya, banyak cara bepergian dari kota A ke kota B itu ada 2 cara tadi ya. Dilihat dari gambar yang di atas tadi. Kemudian banyak cara bepergian dari kota B ke kota C ada 3 cara. Nah, sehingga banyak cara bepergian dari kota A ke kota C ada 2 kali 3, sehingga ada 6 cara. Permutasi. Sebelum membahas permutasi dan kombinasi, maka terlebih dahulu diperlukan pembahasan tentang faktorial. Saya yakin tidak asing lagi ya kalian terkait dengan faktorial. Karena di fisika juga ada ya. Faktorial yaitu perkalian dari bilangan asli n. Ya. Lambang atau simbol dari faktorial itu adalah tanda seru ya. Untuk setiap bilangan asli, n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 kalikan n dikurang 3 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Dengan 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Sehingga n dikurang 1 faktorial sama dengan n dikurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 itu sampai dengan akhirnya 3 kali 2 kali 1. Kemudian kalau n ditambah 1 faktorial sama dengan n ditambah 1 kali n dikurang 1 kali n kurang 2 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, contoh untuk permutasi. Tentukan nilai dari 3 faktorial. Ya. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Yang C, 3 faktorial ditambah 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 1. 3 kali 2, 6, 2 kali 1, 2, 6 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian tentukan bentuk umum dari n plus 1 faktorial dibagi n dikurang 1 faktorial. Yaitu penyelesaiannya adalah n plus 1 kali n kurang 1. Tadi sudah dijabarkan sebelumnya ya. Dibagi dengan n kurang 1 faktorial. Penyebut dan pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu n dikurang 1, bawahnya juga n kurang 1, itu berarti n kurang 1 bagi n kurang 1 sama dengan 1, sehingga tinggallah n plus 1 dikalikan n, sama dengan n kuadrat ditambah n. Ya. Jadi n kali n sama dengan n kuadrat, 1 kali n sama dengan n. Kemudian yang B, n plus 2 faktorial dibagi n dikurang 1 faktorial. Jadi n plus 2 kali n plus 1 kali n dikalikan n dikurang 1 per atau dibagi n dikurang 1. Hasilnya tadi sama ya, n kurang 1 pembilang dibagi dengan penyebut ya, n kurang 1 bagi dengan n dikurang 1 sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1 tinggal dikalikan n plus 2 kali n plus 1 dikalikan n, hasilnya adalah n kuadrat plus n plus 2n plus 2
Hasilnya sama dengan N kuadrat plus 3N plus 2. Ya, N kuadrat plus 3N, maaf, N kuadrat plus 3N plus 2. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke permutasi dari unsur yang berbeda. Banyak R unsur yang berbeda diambil dari N unsur yang tersedia dirumuskan sebagai berikut. Itu tulisannya NPR, cara membacanya adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana R-nya lebih kecil sama dengan N. Sehingga permutasi R dari N sama dengan N faktorial, di mana R sama dengan N. Ya. Contoh soal. Tentukan nilai dari permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Hasilnya yaitu 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Kemudian yang kedua, permutasi 4 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Itu kalau bisa dicoret 3 kali 2 kali 1, yang pembilang dan penyebut sama-sama dicoret ya. Sehingga hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Kemudian yang nomor 2, tentukan N jika N plus 1 kali, permutasi 3 dari N plus 1 sama dengan permutasi 4 dari N. Kita akan mencari nilai N-nya. Nah, penyelesaiannya adalah N plus 1 faktorial per N plus 1 dikurang 3 faktorial sama dengan N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Yaitu menjadi N plus 1 faktorial per N dikurang 2 faktorial sama dengan N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Nah, kemudian dijabarkan sampai mendapatkan N plus 1 sama dengan N dikurang 2 kali N kurang 3. Ketemunya adalah N plus 1 sama dengan N kuadrat dikurang 5N plus 6 menjadi N kurang 5 dikali N kurang 1 sama dengan 0, sehingga N sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya akan ada manfaatnya, khususnya kepada peserta didik kelas 12 semester genap di kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.